saya bisa melihat dari umur 6 tahun. Dan jelas, itu bukan mimpi. Dan bukan mimpi. Bukan halusinasi. Bukan halusinasi, bukan ilusi, bukan menghayal. Makhluk pertama yang Gumai lihat itu seperti apa? Makhluk pertama yang saya lihat Halo Science Seekers, kembali bersama Denny Darko, dan di channel ini tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang belum kita semua mengerti, dan kita akan mencoba mengerti tanda-tanda tersebut dengan membuka kartu, mengundang beberapa bintang tamu, dan salah satunya kali ini saya bareng bersama Gumai dari salah satu grand finalis penghuni rumah terakhir yang lagi hits akhir tahun 2018 hingga Januari 2019. Nah, sebelum saya memulai dan kamu pasti penasaran apa yang akan saya bahas bersama Gumai, coba untuk subscribe dulu dong, nyalakan tombol lonceng, dan jangan lupa klik like dan komen-komen ya nanti. Karena sekarang saya ingin mencoba sedikit mengikuti tren membuat satu konten berbau supranatural. Nah, mungkin judulnya bisa yang lagi tren apa, paranormal experience ya. Cuman ini akan sedikit beda karena mungkin hanya penonton penghuni rumah terakhir yang tahu bahwa Gumai ini memiliki, orang kalau lihat sixth sense, half indigo atau apapun itu. Tapi kita langsung nanya aja. Gumai, apa kabar? baik. Ini orang sudah tahu ya kalau karakter kamu tuh memang tegas, nggak basa-basi, nggak ada namanya spektrum, nggak ada abu-abu, nggak ada biru muda, nggak ada biru tua, yang ada bener-bener hitam putih seperti itu ya, benar dan salah. Oke, dan kamu pernah cerita ke saya kalau kamu seperti itu tuh karena kamu memang pernah bekerja lama menjadi seorang pramugara, dan untuk misalkan terbang dan sebagainya itu kan sesuatu yang beresiko ya kalau seandainya dilakukan dengan salah. Makanya semua prosedur itu harus dilakukan dengan benar, seperti itu ya. Benar. Dan kamu bilang juga kalau ternyata ini yang akan kamu sampaikan sebentar lagi ini adalah salah satu alasan juga kamu jadi seperti ini. Nah, coba diceritain lagi karena saya juga pernah dengar, lihat di channel kamu. Oh ya, ini channel Gumai. Silahkan di subscribe juga karena menarik banget. Kamu akan banyak lihat hal-hal yang mungkin nggak pernah kamu lihat dengan ketegasan Gumai ini. Nah, Gumai, coba cerita dulu, kok tiba-tiba kamu ini mengaku kalau kamu bisa lihat sesuatu yang orang lain nggak lihat. Itu gimana sih ceritanya? Semua berawal waktu di masa kecil saya, Mas Denny. Waktu saya umur 6 tahun, saya mengalami kecelakaan. Ya, aku tahu kecelakaannya. Ya. Coba nanti diceritakan yang detail biar Science Seekers di sini pada tahu nih. Ya. Jadi waktu umur 6 tahun mata kiri saya itu kena tancap panah di sebelah kiri. Sebelum ke situ ceritanya gimana dulu? Emang kamu di pedalaman Papua atau apa, di mana di sana orang perang pakai itu kan? Kamu di Palembang kan? Ya, Kok bisa ada panah gitu loh? Ini pasti kan nyasar karena gimana sih ceritanya? Jadi gini, saya 5 bersaudara. Saya waktu kecil umur 6 tahun itu lebih sering main sama kakak saya yang nomor 4. Jadi waktu itu maghrib, sudah mau mendekati azan maghrib, saya sama kakak saya yang nomor 4 lagi main panah-panahan, Mas. Di depan rumah. Kakak saya yang nomor 4 itu manah ke atas, ke arah langit. Memanahkan ke arah langit ya. Terus sambil teriak, "Dek, lihat ke atas, Dek." jadi dia nggak memanah ke satu objek kan, tapi dia memanah ke atas. Nah, kalau ke atas dia pasti akan turun ke bawah kan? Iya, balik lagi ke bawah. Oke, pas turun ke bawah kamu lihat ke atas, itu jatuh bener-bener nancep ya? Nancep ke mata. Oke, nah pertanyaannya Science Seekers ini pasti nanya, di mata, kalau nancep di mata harusnya matamu sekarang kan ini diganti atau gimana sih? Jadi nancepnya itu pas di sebelah kiri, Mas, di ujung, agak ke dalam, dan itu menusuk sampai ke otak belakang panahnya. Jadi hampir separuh dari panah tuh masuk ke dalam. Detailnya gimana? Coba ceritain waktu itu, rasanya kamu ngerasa apa waktu itu? Jadi kejadian itu terjadi langsung seketika, tanpa saya sadari. Itu panah udah nancep ke dalam kepala saya melalui mata. Karena ketika kakak kandung saya teriak, "Dek, lihat ke atas," saya langsung refleks lihat ke atas, dan
tiba-tiba saya bangun setelah 2 bulan kemudian, karena saat itu saya nggak ada rasa apa-apa lagi. Yang saya ingat cuma darah tuh udah berlumur, Mas, di muka, bahkan sampai masuk ke dalam mulut saya. Dan ya Mas Denny mungkin tau lah rasa kita kalau besi tuh. Iya ya, rasa darah itu kan ya, zat besi itu. Itu yang sebagian kecil itu yang saya ingat, karena setelah itu saya mati suri. Berapa lama? 2 bulan, hampir 2 bulan. 2 bulan. Ini bisa diklarifikasi ya, dikonfirmasi maksudnya. Ini benar terjadi. Benar, ini benar terjadi. Bisa diklarifikasi, bisa langsung datang ke rumah sakitnya. Waktu itu saya dirawat di Rumah Sakit Muhammad Hussein di Palembang. Hampir 2 bulan saya koma di sana, mati suri. Dan mungkin semua orang yang kalau mau percaya atau enggak terserah. Tapi kalau yang nggak percaya silakan cek langsung ke rumah sakitnya. Bahkan tetangga di sekitaran rumah saya itu semuanya masih ada. Oke. Nah, setelah itu kamu itu terus tiba-tiba bisa melihat itu tadi. Ya. Jadi setelah saya mati suri, koma 2 bulan tadi. 2 bulan itu saya sadarkan diri. Setelah dokter dan orang tua saya memutuskan untuk dioperasi, saya mulai merasa ada perbedaan dalam diri saya. Saya mulai melihat banyaknya makhluk lain selain manusia, hewan, tumbuhan yang seperti saya lihat. Jadi, oke, tapi lihatnya sama kayak lihat manusia, hewan, tumbuhan itu. Iya. Lihat kayak kamu lihat saya? Iya. Atau kayak kalau lihat TV? Oh, lihat real sama. Real, seperti saya lihat Mas Denny depan saya. Oke, sekarang saya tanya. Saya nggak, bukan orang yang percaya ya seperti itu. Karena saya berpikir orang seperti itu orang delusional, orang yang halusinasi, dipengaruhi oleh apapun ya. Nah, maaf nih, saya nanya ya. Gumai kan muslim nih. Ya. Berani bersumpah demi Allah memang Gumai itu lihat. Ya. Bersumpah saya demi Allah, demi Rasulullah, saya muslim. Saya bisa melihat dari umur 6 tahun. Dan jelas, itu bukan mimpi. Dan bukan mimpi. Bukan halusinasi. Bukan halusinasi, bukan ilusi, bukan menghayal. Lihat asli. Nah, oke. Makhluk pertama yang Gumai lihat itu seperti apa? Makhluk pertama yang saya lihat waktu itu pocong. Pocong itu di rumah. Jadi setelah operasi saya dibawa ke rumah. Saya tidur, terbangun di tengah malam. Saya langsung lihat ke atas, ke atap kamar saya. Pocong lagi berdiri, tapi sambil melihat ke bawah. Ya, dan kita saling tatap. Jadi pas kamu itu koma, kamu ngerasain sesuatu nggak sih? Kayak misalkan tiba-tiba kamu punya kekuatan atau kamu memang kayak dituntun menuju ke satu tempat atau apa yang kamu rasain? Kok bisa sampai punya kekuatan begitu? Jadi waktu itu saya anak yang masih umur 6 tahun. Saya saat itu hanya anak yang berpikir bahwa saya nggak pernah berpikir saat itu bahwa saya mempunyai perbedaan sama anak-anak lain. Pergaulan saya juga yang nggak normal seperti anak-anak lain, mungkin punya teman di luar, main sama teman-teman lain, sedangkan saya mempunyai teman lain selain manusia. Tidak ada pikiran apapun saat itu karena saya masih kecil. Nggak, waktu kamu koma, kamu ngerasain sesuatu nggak, kayak lihat cahaya atau apa itu terjadi? Oh iya, waktu koma saya hampir 2 bulan, saya sudah berada di dalam kubur. Di dalam kubur itu kayak di dalam liang lahat gitu? Ya, di dalam liang sudah lahat. Ditutup? Sudah, Mas. Saya sudah berada di dalam liang kubur. Saya sudah guling, menghadap ke atas, tapi saya nggak pakai kain kafan. Saya belum dipocong. Terus di atas kamu lihat apa? Saya masih utuh pakai baju biasa, tapi saya sambil melihat ke atas, itu ada 2 sosok yang mondar-mandir melihat saya. Hantu? Nenek-nenek sama kakek-kakek. Yang nenek-nenek selalu dada sama saya, tapi nggak pernah mau nyamperin atau ngajak saya naik ke atas. Yang kakek selalu berusaha menjulurin tangan ke bawah ke arah saya, mau ngangkat kamu, ngangkat saya. Dan saya pun selalu berusaha saat itu begini untuk minta ditarik. Setelah kamu punya kemampuan itu, apa pengalaman yang pernah terjadi? Coba biar kita punya satu pandangan, oh makhluk ini seperti apa gitu loh. Mereka bisa menyerupai apapun ya katanya. Iya, selama saya sudah sadar bahwa saya mempunyai kemampuan tersebut, dari kecil hingga sekarang sudah banyak sekali makhluk halus yang saya temuin, berbagai jenis. Tapi ada salah satu yang saya mau cerita. Saat itu saya pernah tinggal di daerah Tangerang. Saya masih bekerja waktu itu di salah satu maskapai milik negara. Saya kebangun di subuh hari.
sekitaran jam 2 sampai jam 3. Dan saya kebangun bukan karena kebangun sendiri, karena saya ngerasa waktu itu saya ditendang. Ditendang? Ya, saya seperti ditendang. Ditendang itu rasanya kayak, sorry nih, kayak ngerasa fisik seperti ini? Iya, seperti fisik saya itu badan saya didorong. Dan nggak mimpi? Nggak mimpi. Oke, terus? Saya sadar, saya kebangun, dan ternyata saya benar, saya didorong dengan kaki makhluk halus, gede, tinggi, let's say seperti Gundurwo, tapi bukan Gundurwo, karena beda. Dia hitam, halus badannya, kakinya bercabang, tangannya bercabang. Dia menatap jelas, matanya merah, dan saya marah. Saya marah. Jadi saya dari dulu gitu mas, saya nggak cuma sama manusia, sama siapapun, termasuk makhluk halus juga saya marah kalau saya diganggu, gitu loh. Saya bangun, saya langsung marah-marah, saya dorong balik. Nah, kalau begitu sebenarnya mereka ini kayak kita ya, ada yang iseng ganggu, dan kita bisa berkomunikasi dalam artian itu kita bisa nunjukin kalau kita marah juga ke mereka. Bisa seperti itu berarti? Bisa seperti itu mas. Mereka tuh berarti sama kayak kita? Sama kayak kita, mereka mempunyai dunia sendiri, mereka mempunyai aktivitas seperti kita. Mereka juga mempunyai aktivitas yang nggak mau diganggu sama makhluk lain, sama itu manusia. Yang baiknya ya mungkin. Yang baiknya. Ada yang baiknya, ada yang jahatnya, ada yang jahil. Berarti itu. Nah, dari pengalaman ya sekian belas puluh tahun itu, apa yang kamu dapat? Akhirnya seperti saya ini kan akhirnya tahu bahwa mereka itu ada kayak manusia ya. Ada yang iseng, ada yang baik, ada yang akhirnya ganggu, ada yang enggak gitu. Apa yang kamu bisa ceritain? Selama puluhan tahun saya dari kecil sampai sekarang mas, saya memang mengalami beberapa fase kehidupan yang mungkin nggak banyak orang lain rasain. Saya merasa hidup saya nggak normal, seperti anak lain. Karena kalau saya sedang tidak beraktivitas, saya sedang di rumah atau dimanapun saya sendiri, saya pasti ketemu dan komunikasi dengan makhluk-makhluk di sekitaran Komunikasinya saya. Gimana? Komunikasinya bisa dibilang seperti kita telepati mas. Jadi nggak ngomongin bersuara, tapi saling mengerti gitu, seperti itu. Itu bisa. Kalau saya juga, saya ngomong sendiri. Kamu dengar mereka ngomong? Dan saya mendengar. Jadi saya waktu kecil itu lebih parah lagi, lebih jelas lagi mas, karena saya sering bermain itu sama makhluk-makhluk di sekitaran saya. Padahal di sekitaran rumah, lingkungan saya banyak anak-anak kecil lain. Saya lari-lari sendiri main, saya keliling dan lain-lain sendiri. Nah, cuma permasalahannya sekarang adalah banyak orang di lingkungan saya saat itu dan saat ini masih banyak, mungkin hampir 90% nggak bisa nerima dengan keberadaan kemampuan saya seperti ini sekarang. Misalkan contohnya saya sedang 3 hari yang lalu saya sedang duduk, kanan kiri saya ada teman, dan saya melihat sosok ada yang lewat. Saya berpikir, saya harus ngomong atau enggak? Kalau saya ngomong, nggak semua orang bisa terima. Mereka ini kalau lewat itu selalu tampaknya menakutkan atau sama kayak kita aja orang biasa gitu, kayak ya kamu pakai gel rambut, pakai itu, atau mereka pasti menyerupai sesuatu yang menakutkan kayak di film-film horor atau di rumah hantu? Tergantung makhluknya mas. Tergantung makhluk yang mau lewat. Ya yang anggap aja yang lewat itu deh. Itu bentuknya gimana waktu itu? Waktu itu yang bentuknya yang lewat nggak menyeramkan, biasa aja. Karena memang selama saya puluhan tahun saya merasa bisa melihat, yang paling menyeramkan itu pada saat saya lagi bekerja di pramugara, di salah satu maskapai. Itu yang paling menyeramkan, makhluknya itu sosoknya taring, darah berlumuran di badannya, besar, tinggi, menatap, melotot. Itu yang paling seram. Cuma memang tidak semua makhluk halus itu seperti itu. Kebanyakannya gimana? Kebanyakannya biasa aja. Jadi misalkan kuntilanak, kuntilanak tampilannya biasa, ya seperti wanita biasa, mukanya putih, ya, seperti biasa. Mungkin kalau menyeramkan bagi orang yang nggak biasa lihat, tiba-tiba terlihat, itu menyeramkan. Tapi bagi
Mungkin bagi orang seperti saya itu udah biasa. Cuman ya kebayang anak kecil terus main-mainnya sama mereka, terus jadi besar pun dan masih berinteraksi ya sama mereka. Bahkan sampai beberapa hari ini kamu pun juga kadang masih melihat. Iya, masih. Saya pernah mas, waktu saya masih kecil itu saya berpesan sama makhluk ini bahwa kemanapun saya pergi, kalau kamu mau ikut silakan ikut. Tapi jangan ganggu. Tapi jangan ganggu. Jangan ganggu aktivitas saya dan jangan ganggu lingkungan di sekitar saya. Dan dia ikut. Dan dia ikut. Satu makhluk besar, hitam. Kemanapun kamu pergi. Kemanapun saya pergi. Oh no. Nah, Oke. terus mulai saya aktif bekerja, Mas. Lulus kuliah, saya bekerja, terutama terakhir di maskapai. Bentar. Terus pas terbang berarti dia ada di pesawat itu? Ya, terkadang ikut. Kadang ikut, kadang enggak. Lah kalau besar itu kan kayak kalau kita nonton film Bumblebee, dia meringkuk gitu atau gimana tuh? Ya dia berjalan besar, kepalanya nunduk ke bawah, Mas. Ya. Kalau dia berdiri di sini sekarang, ya dia nunduk ke bawah, ngeliat ke kita ke bawah, kepalanya. Oke. Ya cuman nggak kebayang aja sampai seperti itu. Cuman ya udah, oke. Kita nggak mau terlalu panjang karena takutnya ini satu episode kepanjangan. Saya belum pernah sepanjang ini juga bahas begini. Kita baru coba. Nah, tapi berarti ini kasih message dulu nih ke science seeker sekalian nih. Ternyata kan ketemu nih sama orang yang mengaku lihat dan dia bersumpah demi Tuhan, demi Rasulnya kalau dia melihat. Nah, apa sesuatu yang bisa disampaikan kepada orang-orang di rumah tentang ini? Jadi kita hidup nih, Mas, nggak cuma hanya ada tumbuhan, hewan dan manusia. Oke. Tapi diri saya pribadi meyakini bahwa ada makhluk lain Selain itu tadi ya, selain kita, yang hewan nggak dan kelihatan. tumbuhan. Makhluk yang tidak mempunyai raga, makhluk yang tidak bernyawa, makhluk yang tidak kasat mata. Nah, cuma terserah dari semua orang, siapapun itu, mau percaya atau tidak, mereka berhak. Mereka mempunyai hak untuk percaya atau enggak. Oke. Tapi saya cuma berpesan bahwa tolong hormati dan hargai makhluk halus yang ada di sekitar Anda. Terserah, kalau Anda nggak percaya, itu hak Anda. Tapi saya sarankan untuk tetap menghargai makhluk di sekitar Anda. Bukan artinya takut ya, karena kan kita tetap lebih sempurna dibanding mereka ya. Artinya itu sama kayak menghormati ya, kayak ke dirimu. Kalau orang nggak macam-macam sama saya juga menghormati dia. Intinya begitu kan. Jadi ya kita sama-sama makhluk, sama-sama kita ya numpang lah ya di buminya Tuhan ini. Kita sama-sama saling menghormati, intinya itu ya. Oke. Dan sebagai muslim juga memang kita manusia derajatnya paling tinggi. Oke. Nah, ini baru sebagian. Karena saya sebenarnya punya banyak sekali pertanyaan. Salah satunya ini, biar kalian nanti mau nonton lagi, saya pengen tahu, Gumai kan pramugara, terbang ke banyak negara. Nah, otomatis kalau mendarat di satu negara, penampakannya pasti beda dong, RT. Beda. Nah, saya penasaran, kamu juga pasti penasaran. Tapi itu ada di video lain. Nah, ini saya baru mencoba. Saya nggak tahu apakah kalian menikmati atau tidak. Silahkan tulis komen di sini. Suka silahkan dipuji, nggak suka hina aja nggak apa-apa. Saya cuma pengen tahu kita harus ngapain, karena saya berpikir bahwa YouTube ini adalah satu sarana untuk berkomunikasi dengan science seeker sekalian dengan lebih dekat lagi. Oke, tapi ingat, coba juga subscribe, like, dan boleh dinyalakan tombol lonceng di channel Gumai di bawah ini. Dan saya nggak tahu nih harus ngomong apa karena saya agak was-was di sini, kayaknya nggak cuma berdua sama kameramen saya, tapi ya itu aja. Ingat, jika kalian merasa untuk melihat sesuatu, mendengar sesuatu, coba untuk lihat satu kali lagi. Saya Denny Darko dan Gumai, sampai jumpa.